Ya, tes-tes. Selamat siang, teman-teman. Masih bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Siang, Bu. Bu. That's great. Thank you so much. So sorry, I do apologize ya. Ini harusnya bisa dari tadi, tapi kita kendala teknis ini. So sorry. Saya kira Google Meet itu masih bisa dipakai sampai lebih dari 100, tapi tidak bisa. Jadi ini bisa sampai kapasitas 300. Kita lanjutkan lagi diskusi dengan Pak Adib Zaidani, sambil menunggu yang lain. Nggak apa-apa, jadi kita sambil discuss. Oke, baik Pak Adib, mohon izin, mohon maaf ini baru menyampaikan link Zoom-nya ini karena ketidaktahuan karena Google Meet ternyata dibatasi maksimal hanya 100 saja. Jadi monggo Pak Adib bisa dilanjutkan, saya juga sambil gabung dengan menggunakan laptop juga Pak Adib. Ya Mbak Desi, mungkin bisa langsung aja ya, mungkin saya pikir lebih efektif dan efisien kalau teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan gitu seputar apapun ya mengenai foreign policy Indonesia ataupun globalisasi ataupun kondisi terkini atau mungkin terkait kebijakan-kebijakan nasional yang mungkin kita bisa diskusikan bareng, komparasinya dengan kebijakan Amerika Serikat misal gitu. Atau apapun saja, atau mungkin terkait profesi sebagai diplomat dan seperti apa, mungkin akan lebih baik kalau kita sesinya interaktif aja gitu Mbak Desi. Ya, baik, betul. Tapi tadi sebagian, mohon izin Pak Adib, sebagian ada yang belum bisa bergabung di Zoom ini tadi. Jadi sebagian sudah, jadi ada yang sudah dapat info, ada yang belum dapat informasi. Oke. Jadi kira-kira mungkin Mbak Desi bisa dari Mbak Desi sendiri, dari Bu Desi sendiri, kira-kira apa yang mungkin kita bisa bahas. Tadi kan saya udah cerita bahwa baik, ya. Globalisasi sekarang ini justru yang menjadi beacon-nya itu adalah masalah public healthcare ya. Akses terhadap, yang paling kecil akses terhadap vaksin, yang paling besar adalah bagaimana reformasi foreign policy and global health gitu, itu banyak dibahas terutama dalam the next upcoming FPGH Forum Foreign Policy and Global Health yang nanti akan diadakan mungkin sekitar awal tahun depan. Nah, berkaitan masalah itu karena negara maju saat ini yang punya kapasitas yang di-driven oleh multinational corporations yang juga merupakan agent of globalization, itu juga tengah mencari edge-nya sendiri-sendiri, memiliki absolute advantage dan comparative advantage-nya sendiri untuk supaya unggul dalam the new normal global constellation ini. Yaitu sekarang ini kan kalau dulu balance of power utamanya itu adalah senjata atau economic prowess gitu, sekarang adalah kapasitas dalam global healthcare. Karena masalah pandemi ini menurut WHO dan juga banyak prediksi di negara-negara, ini tidak akan berhenti sampai di COVID-19 aja gitu loh. Dan negara mana yang paling siap, negara mana yang paling mampu untuk mengatasi permasalahan ini, baik sistem yang langsung kepada public healthcare-nya, melindungi warga negaranya, maupun yang tidak secara langsung, ekonomi yang lebih resilient terhadap pandemi, terus kemudian sistem UMKM yang lebih resilient terhadap pandemi, tourism yang lebih resilient terhadap pandemi, itu menjadi suatu posture tersendiri secara nasional yang dapat menentukan balance of power seperti itu. Kasarannya seperti itu. Nah, dilihat dari sini, makanya yang perlu ditata kembali ada FP Global Foreign Policy and Global Health-nya sendiri gitu loh. Harusnya seperti apa sih, apa yang etis dan nggak etis, apa yang penting dan nggak penting. Karena intinya multilateralism itu adalah norm setting, artinya menciptakan suatu standar yang akan dirujuk oleh banyak orang gitu, seperti hak asasi manusia kan, fair trade, multilateralism in trading yang rules based law. Demikian juga dengan sekarang global health. Ada suatu inisiatif yang menginginkan bahwa
yang namanya vaksin atau public healthcare terkait dengan pandemi ini harus menjadi public goods. Itu yang diinginkan oleh PBB sekarang, Sekjen PBB, dan yang didorong oleh keinginan negara berkembang gitu. Tapi negara maju tentu saja, loh, Ya. kita udah bayar mahal. Nanti kalau misalnya digratisin atau dijadikan generik, maka tidak akan memberikan insentif bagi development ke depan gitu. Nah, padahal ada beberapa negara, termasuk negara maju juga, yang sudah masuk ke dalam global appeal on COVID-19 itu mengumpulkan uang yang gunanya nanti adalah salah satunya adalah untuk menalangi lah ya R&D-nya dari multinational corporation yang menghasilkan vaksin COVID yang paling mengena gitu, paling bagus gitu ya, yang paling benar-benar cocok gitu. Tapi kan memang bahasanya diplomat ya, globalisasi itu selalu one size fits all. Mana vaksin yang cocok untuk pandemi global? Padahal hal seperti itu tidak ada. Karena pandemi maupun apa namanya masalah COVID-19 dan strain-nya itu satu negara dengan negara lain itu sangat berbeda gitu kan. Memiliki apa namanya genom yang berbeda-beda, dan ini tapi intinya global inisiatifnya sekarang adalah menciptakan vaksin tersebut sebagai age-nya. Nah, sekarang lagi berlomba-lomba, nantinya akan ada dalam forum apa namanya foreign policy and public global health, itu akan menceritakan bagaimana sih seharusnya memperlakukan adanya vaksin yang mungkin nantinya akan dapat menyembuhkan semua. Apakah itu menjadikan public goods, diakses secara global, menjadi humanitarian goods, barang yang dianggap sebagai memiliki solusi kemanusiaan, atau menjadi suatu produk yang hanya ya produk MNC gitu. Nah, kalau melihat kasus-kasus sebelumnya seperti HIV, retroviral ya, itu kan masih mahal sampai sekarang, obat cancer gitu. Apa yang membedakan antara itu dengan COVID? Karena magnitude-nya sangat besar saat ini, COVID sangat menjadi model pandemi yang paling berdampak di seluruh dunia, mungkin ini akan menjadikan itu berbeda, tapi kita kan nggak tahu. Nah, ini seru. Globalisasi dites di dalam permasalahan yang global ini gitu. Tapi ternyata memang permasalahan global ini susah untuk diselesaikan dengan solusi global, dengan multilateralisme yang digadang-gadang selama ini bisa menyelesaikan permasalahan global, ternyata belum berhasil. Karena apa? Negara bagaimanapun terdiri dari unit-unit yang memiliki kepentingan, dan karena ini ada terkait nyawa, terkait balance of power, dan industri vital, makanya akhirnya belum sampai ketemu nih solusi globalnya, dan ini akan seru sekali kita lihat di FPGH nanti gitu. Gitu Mbak Desi. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, mungkin gimana Mbak Desi? Ya, silakan teman-teman bila ada yang ingin bertanya, tolong disebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, dan tolong NIM-nya. Saya akan catat untuk keaktifan teman-teman semuanya. Untuk kelas bahasa Inggris, terutama kelas bahasa Inggris C dan D, silahkan teman-teman bisa bertanya dalam in English, dan kemudian kita juga sambil belajar, karena ini Pak Adip ini lulusan Australia, jadi tidak diragukan lagi bahasa Inggrisnya bagus gitu. Dan tentu saja teman-teman sebagai informasi, jadi kalau ada diplomat posting di tempat New York, kemudian Rusia, itu adalah grade A gitu. Jadi tentu saja tidak sebarang diplomat yang bisa posting di sana. Jadi ini grade-nya itu Pak Adip ini grade-nya grade A ini ya. Gitu. Jadi kita gali informasi dan knowledge dari Pak Adip. Silakan bisa langsung disampaikan ke Pak Adip. Jadi tidak perlu melalui chat, bisa. Jadi tolong disampaikan ke Pak Adip secara langsung. Silakan. Ya, siapa dulu? Excuse me, sir. My name is Muhammad Gildan Akbar. ID 191190
138 from Temanggung, Central Java. I want to Ya. asking, why does Hildan, United tolong States? dihidupkan Oh. videonya. Oh yes. Okay, ma'am. Yeah. I want to ask, why does United States have to share the vaccine for the countries that need the vaccine? Why not for the United States itself? Thank you. Do I have to answer directly, Bu Desi, and this? Or we should wait for another Ya, silakan, questions, no? Pak Adip. Okay. Okay, Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? okay, ada lagi mungkin? Atau satu dulu? Oke. Excuse me, I wanna ask questions. Siapa ini? My name is Ananda Noval Ananda Rifanza. Naufal. Yeah. My student Yeah. number is 15110 and 045. So I want to ask about the recent topic in Jakarta. Actually, they released some kind of perda that say that we must to take the vaccine. To take the vaccine is a must, and if we don't take it, we'll get denda about 5 million rupiah. So what I want to ask is, based on that situation, how about maybe the situation of the policy about the vaccine in New York, or maybe even the news about the progress of the vaccine development itself in New York. Thank you. Ini tadi Ananda Naufal 045. I got your questions. No worries. Okay. Thank you so much. Ya. Mohon maaf tadi sebelumnya siapa namanya? Saya cek Hildan dulu. Akbar. Hildan Akbar. NIM-nya Muhammad berapa, Hildan? Akbar. 1911. Terakhir aja. 3 digit, Oh. the last 3 digit. 138. 138. Oke. Oke. Thank you. I'm sorry, Miss. Yes. And I want to ask. Uh, My name is Namira Hani. From class C, and my name 114. Yeah. Yes. I want to ask, in the present, how are the practice of a diplomat privileges, like protect with the law? To practice diplomat with With the law of privileges, keistimewaan. Okay. Yeah. Okay. Privileges and immunities. you. Yes. privilege. Oh, privilege. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Excuse me, ma'am. Yes. Yeah, you're most welcome. I would like to ask a question to Sir Adip. So the question is, wait a minute. Okay. Could you introduce yourself first, please? Oh, yes. I'm sorry. My name is Chika Monica Sitinjak. My name is 0.1. But the question that I'd like to ask doesn't really relate to the material that has given by Sir Adip. The question is, so many people choose international relation as a major with the intention of becoming a diplomat, but like we don't really have the right knowledge about how to become a diplomat. So what's the requirement to become a diplomat, be it written or verbally? Okay. Okay. Is that clear? Okay, thank you. Is that clear enough, Adip? Yeah, The clear. questions? Oh, yes. Yeah, I think I got all the questions. Right. Yes. Thank you. Yes. Okay. So should I answer it now?
Sudah ada 1, 2, 3, 4. There are one, Ya, 5. Ya, boleh Pak Adip. Okay. So the first questions is actually from Mas Hildan Akbar. The questions is more or less saying that you were asking about why United States have to share their vaccines to other countries, other citizens of other countries instead of their own. Yeah. That's actually the questions that being raised by the president himself. Like he actually questions what would be the basis of multinational corporations that located in United States. What is the moral? Why they need to distribute it for free or make it as a public goods? Why they're not allowed to maximize the profit because they have a struggle. I mean, they said they have put their they pick the brightest brain in the company in the United States to produce the vaccines, and why do we have to share it with other countries? I think this is there is no legal basis whatsoever that could force them to do that. Okay, so that's why the debate that happened in the global sphere is that whether the vaccines is a humanitarian goods or it's a commercial goods, or it's just the products, or is this a solutions of the world? So many countries in the world asking, not only United States, but other countries in the world that have achieved the level that achieve success in producing the vaccines to share with the world. Of course, it's not free. They have certain way to compensate the hard work of the pharmaceuticals company, but still it will, prevent them to maximize their profit. So your questions is why United States have to share? There's no law, regulations, obligations, international law whatsoever that can force them to do that. But there's one thing that we need to know. United States also need to have recognitions from other country, recognitions that will label them as the good guy in the global politics, right? So they want to be perceived as a hero in this global situations. So this can be the motivations for the United States to actually distribute, to giving them some sort of leeway for the vaccines, to give them leeway for developing countries to have access towards the vaccines that they produce. So there is no obligation, there's no legal basis that will force them to do that, to share to other countries. But the urge to be the hero in the situation might motivate them to give more access to the vaccines that they have, if they are the country that will successfully produce the vaccine first. Because as you know, that even until today, there are before human trial, even now in the United States, they still not succeed in producing the ultimate vaccines that can cure COVID-19. When today I'm having a swab test, a PCR test, and I asked the same question to the doctor. Do you know that the vaccines from Moderna or Pfizer? They said, we still don't know, because COVID-19 is quite very complicated. I'm not proficient in medical issues and pharmaceuticals. So
I agree with even the doctor said it's very complicated, sir, and I don't think United States will be able to produce it like really anytime soon. So we'll take process probably. It's other countries like Italy, Japan with Avigan, and other countries also racing with because as I said before, it's an edge for your deployment. The ability to produce the ultimate vaccines that can cure global disease, then you have this age as a country that can solve it. You can brag to other countries. You can stipulate yourself as the hero of the problem. So that might motivate them. And then, and the second question is Ananda Noval. There's a regional regulations that making the vaccines can administers, so that will mandate the local government to force citizen of that region to receive the vaccine so the vaccine should be administered by them to them by force. There'll be penalty for 5 million rupiah. Your questions is, what is the comparative policy that they've been done in the United States? That in the United States, there's a very fundamental rules that this is, and even they sing it in their anthem, the home of the free and the brave. So the cradle of rules to live in the United States is that freedom above everything. Well, that's debatable, but in this case, if there's a head of government in what, despite their levels, force a certain citizen to be injected vaccines, for the United States, it's a violations of human rights and violations of their constitutions. So, of course, probably different with Indonesia. I'm not sure actually that the Perda is actually the regional government is have a strong legal basis. For security reasons, recalling that many Indonesians probably fail to fulfill their due diligence to check themselves, to test themselves, whether they are infected by COVID. So the Indonesia doesn't have sound databases that will justify how many people that have been infected by COVID. So they valid data that can be basis for the monitoring, but still forcing them to use the vaccines, it's probably in the situations, if you compare to United States, that will be unacceptable. Can be it's something that can be challenged through other legal means. But I'm not sure whether this has been monitored by the central government, whether this is allowed. It won't happen. Someone like forced to do the vaccines, even to forbid them to have guns. There's still a big debate in the United States. It's because it's related to their amendment of the constitutions. So it won't happen in the United States. And then Namira Hani, how are the I'm sorry, sir, but yes, I asked about the progress. okay, I also asked about the progress also, because I heard some kind of word that tingling my head
that you said before that you take the PCR test, right? And then the doctor itself says that the vaccine itself is not certain that when will it come, right? Yeah. But I read some kind of news, some of news like detik.com and etc. that there are 3 types of vaccine that will be coming into Indonesia in November 2020. So is it a prototype or something? So I really want to know how the progress of the development of the vaccine in United States itself. Yeah, the development of the vaccines in United States, they already have, like, I won't say it as soon as early stage as protocol, as a prototypes, but it's actually already there. But the FDA and Badan POM of the United States, they have a very stringent regulations before the vaccines and stuff can be released to the public. There's a layers of human trials that needs to be conducted, and until today, it hasn't satisfied the requirements and conditions that prescribed by the regulation. So the doctor said it's not that it's not there, it's already there. Of course, there are several levels of products that have been produced and pitched by the Pfizer, by Johnson and Johnson, but if it's for the United States population and according to their national law, is still far from being ready to be distributed in this country. So if there's what I know is that if there's a vaccines that will be sent to Indonesia, like the one that with the Sinovac and the Bio Farma, it's a cooperation. So the vaccines coming, it's already a product, but Bio Farma will do the research on the visibility of the vaccines, whether the vaccine systems are suitable with Indonesian demography, with the populations, with Indonesian genome and everything. So the Bio Farma, it's co-developing the vaccines that have been proposed by co-development on producing the vaccines. So coming to Indonesia, it's not necessarily that it's ready to be used. So there should be a company or government entities that intercept these vaccines and something like that. I hope that satisfies your. Okay. Thank you so much. Next is Namira Hani. How are the practice of privilege and immunities of diplomats? In accordance to Vienna Convention 1963, every countries that have diplomatic relations should be in reciprocity, applying privilege and immunities. So it's reciprocal between United States and Indonesia. If diplomats in Indonesia is being treated, if their rights of privilege and immunities are being respected, then diplomats in the United States in Indonesia should be treated the same. So far, we enjoy diplomats enjoying privilege and immunities. For instance, we cannot be trialed and publicly prosecutes because we have legal immunity. But it doesn't mean that we can get away with every crime. There will be other measures to do that. So sometimes we will be given persona non grata, will be banished from this country, and then we will be trialed in Indonesia. That's like the most ideal conditions. But in reality, for quite small crimes such as ticket, traffic violations, Indonesian diplomats are able to pay for speeding tickets and everything. And we decided to not
pursue it further to include this in privilege and immunities, because that will be related to our own disciplines and also our disciplines in the road, ethics in the road. But if when it comes to quite strong cases, and we still be prosecuted, for instance, like a political incident, we might pursue this to United States, saying that you're not allowed to do this according to 63. But United States, a superpower country. So there are several cases where diplomats from other countries are being treated undiplomatically. Like, for instance, diplomats from India at that time, it violates certain immigrational rules, and they treated the diplomats as if they are criminals. But United States it's very different, the applications of the privilege and immunities in the United States and Indonesia. In Indonesia, every diplomat, regardless their positioning in consul general, in embassy, or in everywhere, it's all they will be treated as the same as with their legal with their privilege and immunities. But in the United States, those who working like me in PTRI, in Permanent Mission of Republic of Indonesia to the United Nations, considered as a higher profile diplomat, while those who work in consulate general, they have a limit. So it's a bit different, the application in the United States. So it subjects to the national decisions made by United States. Is that wrong? Probably it is, but apparently so nothing much we can do about it. Okay, the next one is Thank you, sir. yeah, is that enough? I hope that's enough. Okay. Chika Monica, if you want to be a diplomat, what will be the conditions? I mean, what will be the requirements? Well, you are in international relations faculty. I think you are in the right track, because this is exactly what we do. Because the international relations that can be accepted as a diplomat in the Ministry of Foreign Affairs. So, but the thing that you have to understand is that to become a diplomat, not necessarily, if you want to be a government diplomat, then you have to go. The only way is that you have to be working in Ministry of Foreign Affairs like myself. Any places in the world, in accordance to your skill, in accordance to your related to your skills. It depends on your ability. They will cluster it and they will see which places your aptitude. There will be series of ranks and also internal educations. So it will determine to which post that you will go. Some people doesn't really fit to be a multilateral diplomat working in the UN. Some, they have more passion working to protect Indonesian citizens overseas, for instance. So there are differences. Not necessarily those who are here in United Nations working in multilateral should be the brightest and the best of all, but it highly depends on the characteristic. Even though mostly those who are being sent here are those that came out as a flying colors in many educations, but there are many exceptions as well. So it doesn't necessarily it has a very good aptitude and anything, but if that person is perfect for the job, then he will be sent here. But there are other diplomats that you can be, if you want to be a diplomat, there are other places that offer you the same. Like, for instance, if you work for
technical ministries, if you are working in like foreign relations department in Ministry of Trade, for instance, you will be dispatched as a diplomat to many Indonesian embassies. You will be diplomat, as you will be holding a black passport as well. You will be doing foreign relations, but limited to your jurisdictions. For instance, Ministry of Trade will be sending trade attaché. They will deal with the government to government diplomatic relations, for instance, military attaché, and also the probably transportation attaché. There are many. That's also one of the options. The other options is probably working for international organizations like United Nations. If you are in the level of P1, 2, 3, 4, 5, and D, you are considered a diplomat, and you will also enjoy privilege and communities in accordance with 1960 Convention. So you are a diplomat as well. And then if you want to take it a broader sense of becoming a diplomat, right now, multinational corporations, they have lobbyists. They have a very strong lobbyist in WTO, working for even in United Nations. There are people from private sectors that have international relation, international politics acumen. They can go there as a diplomat as well. But of course, it's not facilitated by the host countries. Oh, in Vietnam now, Gojek is also in Vietnam, and many countries in those, Singapore. Then you are a diplomat, but in a very different capacity. What to prepare? Of course, the first one is you have to graduate from your university. That's and to be accepted in Ministry of Foreign Affairs, you have a minimum GPA 2.9. And the lowest is 2.9. And you have to master minimum English aside from Bahasa Indonesia. The TOEFL level is 150. But mind you, on that positions will be much higher than that. Usually, if I took the median out of the applicant, probably around 40 here, and those who were probably around On the 75. 100. Oh, 75. Oh. Very So tight out of competition. that, those are, of course, there's necessarily these people have high GPA necessarily, but those sell during the test and during the interview with the. Sometimes people are born to be a diplomat. You know, they have the priorities to just pass. You know, background, academic backgrounds accepted by Ministry of Foreign Affairs is quite wide. So it's not only international relations; it's also from law, from English literature also, and then also from the French literature and the United Nations language, basically 6 mandatory United Nations language, public administration, economics. I'm from economics, and then and many other academic faculties that can be accepted. So no worries.
Is that enough, or do you have any other questions? Oh, that's enough. Thank you, sir. Ya, Cika. That's a lot of questions. Okay, great. And then now Afdel. Should we move on another questions, Pak Adib? Ya, monggo, Bu. Yes. Itu sudah terjawab semua ya. Afdel sudah, Pak Adib? Belum. Itu pertanyaannya. Oh, belum. Maaf. Ini ada yang raise hand, Raihan Fasya, please. Raihan, ya. Silakan kameranya bisa di-on kan? Dan kemudian Nadiani, silakan siap-siap. Ya, silakan Raihan Fasya. Sudah siap, By the way, Raihan? ikut Bu. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya bisa lewat situ juga. Saya taruh ini ya. Di chat ya, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan semaksimal mungkin kita bisa diskusi gitu ya, discussion. Baik. Mas Raihan Fasya tadi suaranya belum terdengar. Silakan suaranya. Oh, siap. Afdel udah mau siap-siap tadi kayaknya. Oh, Afdel. Oke, dari ini Mela, apa bisa dengar saya? Oke, Nadia, silakan Nadia Aryani. Is it okay if I use that? Yes, of course. Nadia kelas sih. Globalisasi, Bu. Oh, boleh, silahkan. Yeah. Introduce yourself and also the last 3 digit your name. Okay. Nama saya Nadia Rizky Aryani dari kelas globalisasi A, NIM-nya 098. Ya. Iya. Ini aku ngomong aja ya, Bu. Jadi saya tertarik sama tata yang online itu sih, kayak gimana cara di adapt to the situation, how do they just their negotiation time of crisis like this gitu, Pak. Okay. Enough, Nadia, the questions? Yes, ma'am. Lagi Zalfaro dari kelas globalisasi A, NIM 054, izin bertanya. Mungkin saya sedikit bertanya mengenai materi globalisasi yang telah Pak Adib sampaikan ya Pak ya, bahwasanya negara-negara berkembang itu kalau yang sekarang membutuhkan vaksin ya Pak ya, dan juga negara-negara Eropa sana banyak yang mendorong kerjasama ya Pak ya. Nah, sebelum adanya pandemi ini, mostly dari negara-negara maju ya Pak, itu kan sebagai investor di negara-negara berkembang, dan juga beberapa hari kemarin di mata kuliah lain saya sedang mempelajari mengenai teori ketergantungan atau teori dependensi yang menyebutkan bahwa hubungan global didominasi dan dieksploitasi perekonomiannya negara kurang berkembang oleh negara-negara maju. Nah, dari yang telah disampaikan oleh Pak Adib, apakah dapat dikatakan bahwa globalisasi menjadi salah satu katalisator terjadinya ketergantungan di hubungan global, Pak, dan memperburuk keadaan ekonomi di negara-negara yang kurang berkembang ataupun negara berkembang. Ya, terima kasih, Pak Adib. Ya, great questions, Zalfa. Ya, saya next ya, Zalfa. Pak Adib, pertanyaannya sudah, is that clear enough, Pak Adib? Clear. Ya, bagus pertanyaannya. Silakan, the next adalah Anjoya Desvitara. Silakan Anjoya. Ini saya maraton nanti
maraton. Itu Inggris si kelas. Dan about major response, they see it as new hope. It's disturbing because the ongoing COVID-19, as we know that Trump always be the trending topic in every country about everything that he do. Thank you. Ke Anissa Prada Putri, silakan Anissa. Selamat malam Mas Adib. Jadi saya Anissa Prada Putri, saya dari kelas globalisasi B. Jadi saya mau bertanya, jadi kan seperti kita tahu ya kalau New York itu kayak kota metropolitannya di Amerika sana. Nah saya mau nanya itu keadaannya sekarang gimana, apalagi lagi situasi pandemi kayak gini gitu. Apakah Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Anissa Prada. The next is Trifona Rikumaho. Silahkan Trifona. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Trifona 8 dari kelas globalisasi B. Sebenarnya pertanyaan saya kayak ekonomi yang sudah mengalami resesi ekonomi. Terima kasih. Ya, terima kasih Trifona atas pertanyaannya. Ya, bagus. Nah, selanjutnya adalah Muhammad Aditya Fairdi. Fairdi. Ya, silakan Muhammad Aditya. Selamat malam, Mas Adib mau bertanya. Nama saya Muhammad Aditya Fayanto, NIM 072 dari kelas globalisasi. Ya Mas, Pak, seperti yang kita tahu bahwa hampir seluruh dunia ini menghadapi permasalahan yang sama dalam menanggulangi dengan upah gender atau gender pay gap. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca juga, ada beberapa teori yang menyatakan bahwa globalisasi ini akan mempengaruhi kesenjangan upah gender, baik itu menyempit atau melebarkan gap yang ada. Nah, menurut Bapak, apakah globalisasi itu akan mempengaruhi gender pay gap? Nah, apakah itu justru menyempit atau melebar? Pertanyaan kedua saya, bagaimana pemerintah Amerika Serikat mengatasi masalah ini? Karena setahu saya itu Amerika Serikat ada undang-undang tentang equal pay disahkan tahun 63. Mohon dikoreksi kalau salah ya Mas. Ya Pak. Tapi apakah undang-undang tersebut efektif dalam menanganinya? Terima kasih. Gimana Pak Adib? Oke. Tambah satu lagi ya, Tarisa ini ada Tarisa yang resen ini Pak Adib. Siap. Tarisa, silakan pertanyaan Anda kepada Pak Adib. Ya, terima kasih Muhammad Aditya. Thank you for the opportunity. Kurang keras suaranya Tarisa, bisa dikencangkan lagi? My name is Tarisa. Yeah. I am from English class C, and my name is 051. I want to ask is I have read some articles on the internet, and some of them have possible and globalization and provide opportunity to developing countries to compete with developed countries. What I want to ask is, what is your Mr. Adib's opinion about this as a diplomat? Thank you.
I have read several articles on internet that COVID-19 has potential to globalization and provide an opportunity for developing countries to compete with developed countries. What do you think as a diplomat about this? Also, the COVID-19 has the potential to and will render developing countries to be able to compete to develop countries. Is that the question? Yes. Yeah. Okay. Yes. Thank you Talisa. Ya Pak Adib. Yuk. Banyak pertanyaannya dan pertanyaannya bagus-bagus. Ya, dan ini saya pilih dari yang raise hand dulu karena bisa langsung interaktif. Sebenarnya di chat ini banyak sekali, cuman kita dulukan yang langsung bertanya secara langsung. Oke, silakan Pak Adib. Dimulai dari ini pertanyaan dari Zelvarona ya. Betul. Negara-negara berkembang membutuhkan vaksin. Betul, dari Zelvarona apa sebelumnya ada lagi nggak, Mbak? Before that? Nadia sudah dijawab ya Nadia tadi? Belum, Bu. Oh, Nadia dulu Pak Adib. Oh, Nadia dulu ya, betul. Sorry tadi aku nggak nyatet yang Nadia. Oke, Nadia tadi nanyanya mengenai ini ya, bagaimana diplomasi jarak jauh, maksudnya sidang. Saat sidang, betul. Method, okay. So, ini menarik juga. Selama ini tuh orang-orang tuh selalu, kalau teman-teman baca-baca artikel tuh, digital diplomacy gitu ya. Sampai sebelum masa COVID itu sebetulnya belum jelas apa sih sebetulnya digital diplomacy itu kan. Jadi orang-orang masih belum begitu tahu, oh apakah Trump memainkan Twitter itu termasuk digital diplomacy, atau negara lain saling timpal-timpalan Twitter itu digital diplomacy, ataukah menggunakan, apakah public diplomacy dengan menggunakan digital means itu adalah digital diplomacy. Jadi masih konsep dan kerangkanya itu masih belum terlalu jelas. Tapi sekarang ini gara-gara COVID-19 ini akhirnya memaksa itu menjadi tangible gitu ya. Jadi pertama saya perlu sampaikan bahwa nggak semua negara setuju dengan ini. Jadi karena ada misalnya Rusia, contohnya Rusia itu sangat tidak mau adanya digital means of negotiating ini, karena mereka nggak percaya kepada Amerika sebagai host country-nya UN, bahwa mereka tidak akan tampering atau spying terhadap hasil diplomasi proses diplomasi yang dilakukan di PBB gitu. Tapi perdebatannya adalah kenapa mesti takut dong, selama ini juga publik diplomasi itu yang di dalam gedung PBB gitu. Jadi kedua itu selalu jadi apa yang dilakukan sederhana banget gitu ya. Jadi pertama saya itu di Komite 5. Komite 5 itu komite masalah budget dan ekonomi. Jadi negosiasi dilakukan itu saat menciptakan financing environment yang benar, dan juga budget UN literally. Jadi kita mendebat per unit budget itu seperti accountant gitu. Itu kan rigid banget ya, dan itu beda dengan negosiasi komite lain di UN gitu. Nah, itu yang kita lakukan adalah UN itu punya buat negosiasi dengan bahasa Inggris karena tidak ada interpretasi. Kalau dulu setiap bahasa kita ngomong pasti asal 6 bahasa itu, bahasa Spanyol, bahasa Cina, bahasa Arab, terus habis itu bahasa Rusia, bahasa Inggris, sama bahasa Perancis. Mereka bisa ngomong dalam 6 bahasa itu, akan ada interpretasi dalam 6 bahasa. Tapi kemarin itu nggak ada karena ya pakai Zoom gitu, gimana mau interpretasinya. Tapi lama-lama berubah menjadi
ada namanya Interpefy, jadi kita pakai ada local frameworks gitu yang akhirnya memungkinkan untuk interpretasi. Itu glitch-nya banyak banget gitu. Dan selama menggunakan Zoom itu glitch-nya banyak banget. Dulu kalau kita negosiasi, kita tuh tatap-tatapan muka gitu ya. Ya. Lihat-lihatan mata ibaratnya Head gitu. ya Pak Adib ya. Iya, karena intimidasi itu kan salah satu means of diplomacy. Betul. Jadi ancaman ya, meskipun nggak ngomong gitu ya. Terus kata-katanya, nah biasanya kayak orang dari Brazil atau dari Rusia tuh sangar banget kalau ngomong kan, das gitu. Tapi dengan itu lagi ngomong, gitu. Jadi wibawa hancur sudah gitu. Di bawah hancur udah kalah pamor ya Pak Adib. Berarti kalau dalam salah satunya seperti itu. bisa kalah ya. Itu salah satu kesulitannya. Terus kemudian tahulah pertama kali kita pakai Zoom. Jadi diplomat kelas tinggi itu pada lucu-lucu gitu loh, segala macam. Ya. Tapi akhirnya kita udah menemukan suatu bentuk walaupun nggak sempurna. Contohnya ketika mereka melakukan resolusi negosiasi, sekarang di HP saya ini ada 80 grup koordinator untuk membahas untuk UN doang gitu. Itu untuk ngebahas kata per kata dalam resolusi. Terus kalau misalnya kita formal discussions dengan negara lain, misalnya kan kita dari negara G77 nih, dari bagian daripada grouping negara G77, harus negosiasi untuk satu paragraf di resolusi A gitu, untuk budget, dan kita harus ngadu dulu sebelum dimasuk ke rapat informal yang setuju nggak setuju gitu kan ada. Jadi untuk paragraf ini ada yang ngasih masukan nggak? Ini. Nah sebelum itu tuh ada negosiasi informalnya yang luwes-luwesan gitu loh. Telepon-teleponan, pakai WA, dan segala macam. Nah, karena nggak bisa ketemu. Jadi permainan di dalam WhatsApp gitu, dan juga telepon dan segala macam, video call kayak gini, itu semakin pro-West ya orang-orang. Pengaruhnya lagi adalah orang-orang yang di pusat bisa ikut untuk diplomasi. Tadinya kan terbatas, hanya diplomat aja. Dan Indonesia koordinasi susah, mau telepon gimana nih? Si jawaban saat itu juga posisi nasional seperti apa yang mungkin berat. Misalnya contoh tiba-tiba Indonesia punya posisi untuk mendukung bahwa kenaikan budget UN itu tidak lebih daripada 20 juta USD. Tapi ternyata posisi yang negara lain mengajukan lebih banyak gitu. Nah itu gimana pusat? Kita kan harus minta posisi dari pusat kan. Kita dikasih range of agreement. Bisa setuju kalau ada range, tapi range-nya jauh banget. Nah itu kita harus tanya pusat. Pusat sekarang ikut. Jadi saya selalu WA, jangan tidur ya. Jadi kita demikian juga kalau rapat di pusat, rapat koordinasi di pusat mengenai posisi nasional, kita juga nggak tidur di sini gitu loh, nungguin posisinya seperti apa. Jadi sebetulnya digital diplomacy itu akhirnya dalam satu sisi itu mempercepat koordinasi, tapi juga menimbulkan dinamika negosiasi itu jadi alot. Kalau dulu karena ada lag decision dari musuh kita tuh bisa paksa mereka. Nanti tunggu saya tanya pusat dulu, nggak bisa gitu, ini waktunya tinggal sebentar lagi, kamu gimana gitu kan. Itu adalah. Sekarang nggak bisa, harus bisa. Dan posisi bisa berubah-berubah terus gitu loh. Dan ya itu kadang-kadang menjadi tantangan, tapi juga menjadi peluang. Ada UN platform sendiri untuk negosiasinya itu seperti itu. Tapi sama kayak gini juga sih, Zoom juga. Gitu. Mungkin menjawab nggak? Ada pertanyaan lain? Iya udah cukup menjawab sih Pak Adib, seru. Ternyata kayak gitu di dalam UN-nya. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Terus ya, selanjutnya kita masih ada 6 nih, Zalfa, Anjoya, Anissa, Trifona, Muhammad Aditya, dan Tarisa. Zelvarona, pertanyaannya,
negara-negara berkembang membutuhkan vaksin selama ini, yang menjadi investor itu kan negara-negara maju kepada negara berkembang. Nah, ada teori ketergantungan hubung yang menjadi saya menanyakan apakah globalisasi bisa menjadi katalis dan eksploitasi oleh negara maju terhadap negara berkembang yang sesuai teori sebagai apakah bisa sebagai alat untuk jadi begini, sekarang kita terus tanya dulu, globalisasi itu konkretnya apa sih, gitu kan? Konkretnya itu apa globalisasi itu? Konkretnya adalah gitu kan, consenting agreement between the two countries or more untuk lowering their barriers, gitu kan. Tadinya ambil dari perspektif trade ya, misalnya mengambil pemikiran bahwa ya apa namanya, pokoknya interest. Saya nggak mau tahu yang lain. Yang penting negara saya punya national interest. Dan caranya mereka memperbaiki, menurture national interest-nya adalah dengan itu kan salah satu. Nah, tapi ternyata pada saat globalisasi apakah berarti negara berkembang itu dirugikan gitu? Jika tidak melakukan globalisasi pun iya dan tidak, dirugikan juga gitu. Jadi tergantung daripada setiap kondisi dan juga case-nya. Keuntungannya globalisasi yang pertama adalah pasti itu disimbolisasi dengan adanya agreement yang berdasarkan hukum. Gitu. Jadi itu equal posisinya dengan negara berkembang dalam hukum tersebut. Gitu. Jadi misalnya dalam dispute settlement yang dilakukan oleh General Council di WTO itu nggak karena Amerika itu lebih kuat makanya mereka selalu menang, enggak gitu. Bahkan Indonesia pernah loh menang dari Amerika Serikat untuk kasus rokok kretek misal kayak gitu. Jadi rule based salah satu dampak bagusnya globalisasi. Dan kedua adalah di United Nations sekarang ini gitu loh. Kalau sekarang negara yang paling parah ngomongin Amerika kalau di PBB itu negara-negara kecil justru. Seperti negara-negara di Amerika Latin, seperti di Kuba gitu kan. Venezuela yang mereka punya hak suara, punya peraturan bisa merujuk adalah produk dari globalisasi gitu. Ya kan? Nah, dalam ekonomi bagaimana gitu? Dalam ekonomi ada kemungkinan bahwa karena negara berkembang itu ada dependence terhadap negara maju gitu. Bisa jadi mereka akan didrive oleh negara maju gitu. Bisa, tapi kan tergantung daripada bagaimana negara berkembangnya itu sendiri gitu loh. Contohnya zaman Pak Harto dulu IMF dapat dengan mudah menyetir Indonesia melalui letter of intent yang ada. Jadi ada reformasi financial sector. Tapi sekarang Indonesia udah belajar gitu. Dalam menghadapi IMF kita udah punya bisa juga bermindset of regulation supaya tidak terlalu dikekang gitu misalnya. Di packaging dulu kalau kita nimbun beras seperti yang dilakukan oleh Bulog itu nggak boleh, itu udah melanggar WTO. Tapi sekarang dengan belly package itu diperbolehkan karena masalah food security dan segala macam. Jadi negara berkembang dapat mengambil keuntungan juga. Tapi kalau nggak berhati-hati dengan liberalisasi perdagangan seperti itu dan negara berkembang itu ya bisa kemakan juga karena apa?
punya kewajiban untuk menurunkan barriers gitu loh. Sehingga negara lain bisa invest, bisa masuk. Barrier investment itu adalah yang datang, tapi negara kita nggak bisa mengambil keuntungan dari investasi itu. Tapi kalau misalnya bisa, contohnya transfer teknologi, ya, terus kemudian negara yang banyak gitu, terus kemudian membuat kompetisi sehingga harga menjadi lebih murah, itu kan hal-hal yang bisa diambil keuntungannya oleh negara berkembang. Tapi kalau dia investasi, seperti misalnya Cina di Afrika, di mana pegawainya juga dari Cina, yang kerja di situ orang-orang Cina semua, 100% ownership, tidak menyerap tenaga kerja yang dinegosiasikan. Oh iya ya, udah bisa menjawab ya? Zalfa, gimana Zalfa? Iya, baik, terima kasih Pak. Balik lagi ke ini ya Pak ya, bargaining power-nya kita sebagai negara berkembang dan agreement-nya itu ya Pak, sehingga tidak merugikan. Ya, Pak, ya. Ya, terima kasih Pak Adib dan Bu Desi. Kemudian Terima kasih kembali ya. Ya ini, okay. So what would be the how do Americans perceive presidential election? That's a very good question, and actually it's very obvious that they despise it. They don't like the current elections because both of the candidates are not really representing what they want. So Donald Trump conservatives. I mean, they have a strong support from the South parts of Americans. They, the religious, the conservatives, the old populations are supporting Donald Trump. Not because they like Donald Trump, but because they don't want another Democrats and liberals are taking charge in trade. While on the other hand, Joe Biden is not the best options for Democrats, because most of the Democrats, the militant Democrats, the extreme Democrats, they prefer Bernie Sanders to be put in they can choose on the ballot. They cast the ballot for, but apparently these two candidates are not their best options of respective parties. So, but you can see right now is that they hate it, they despise it. The reactions from the debates are not really good, but the voting rate are higher. Why? Because American people starting to see that it is very, very dangerous if they undermine, if they, they disregard the detrimental effect if they choose the wrong president, if they disregard the current elections. Joe Biden might not be a best options but most of them from the liberal side, they don't want Trump anymore. On the other hand, people from the Republicans are also guarding their also being very enthusiastic and to cast the ballot, because they know that this time around, in this turn, the liberals, Democrats will have more people casting their ballot. So in terms of the response from the debates itself, it's not as fun. They're not excited at all. They don't really listen what they're saying. But for the elections itself, I can see that they have a higher rate of voting this time. Does that answer your question? Yes, thank you very much. Ya, thank you. Selanjutnya Anissa Prada Putri, Pak Adib. New York metropolitan keadaannya gimana gitu. Waktu pertama kali COVID-19 tahun bulan April Maret itu,
sepi banget gitu. Orang nggak bisa keluar, semua tempat makan tutup. Tapi dari awal Amerika Serikat itu sudah mempertimbangkan, atau New York, essential. Namanya ada sektor-sektor essential yang salah satunya adalah apa? Juga ya Pak. Nah, Ya. drugstore dan essential. Jadi dia essential business. Tapi dengan itu pun itu their economy. Why jadi akhirnya yang dilakukan saat ini paranoid sekarang restoran dibuka semua. Restoran ini. Tapi akan ada daily monitor. Kalau kamu lagi red nih, tutup. Nggak red, buka. Tutup, buka seperti itu. Dan saat ini untuk supaya orang akan di dalam maksudnya itu sebetulnya memberikan psikologis atau keamanan orang yang mau ini. Tapi kekuatan utama dari policy Amerika dalam menangani COVID ini adalah data. Jadi tes itu gratis. Ya. Nah, dan kemudian dimonitor terus-menerus. Jadi Ya, selalu ketahuan datanya masif mana ya, yang Pak Adib, ya? merah, mana yang Betul. enggak. Selalu jadi ekonomi ketika yang lagi merah ditutup sementara. Sabar ya, seminggu gitu. Yang ekonomi yang nyala, yang lagi nggak merah, yang daerah yang nggak merah, trik ya, itu sesuai zip code. Jadi menggunakan zip code. Misalnya 11374 hari ini merah, berarti seminggu ke depan tutup. Seluruh bisnis yang non essentials, gym dan ditutup gitu. Hijau dalam waktu seminggu naik, jadi merah kayak seperti kita yang tutup semua gitu kan. Satu ini lockdown atau itu per kali buka semua Pak Adib. Buka semua, tutup semua gitu. Tapi kalau di kita ya. Terus per zip code. Lucu banget ya. Jadi best practice yang bagus juga sebetulnya gitu. Ya. Nah, itu hanya 25% dari kapasitas. Jadi banyak yang bangkrut kalau nggak kuat atau merasionalisasi bisnisnya. Misalnya raksasa toko pakaian nih kayak seperti JCPenney atau Nordstrom atau Macy's. Pernah dengar kalau di lagunya Green Day itu ada Macy's itu tutup. Jadi mereka shortening their branch, chopping their branches, juga bergabung yang tadinya satu grup digabung jadi satu misalnya. Jadi mereka banyak merasionalisasi bisnisnya. Bisnis-bisnis besar justru retailers dan segala macam. Jadi sangat berdampak pada perekonomian nasional, unemployment juga tinggi, tapi pemerintah punya insentif bagi bisnis yang tetap mengemploy masyarakatnya di waktu sulit akan mendapatkan tax incentive gitu. Dan juga ada salah satu orang Indonesia nih di sini, dia buka bisnis mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat karena waktu restorannya hancur gitu ya, mestinya semuanya lagi ini, dia nggak mecat siapapun, tetap dibayar. Tapi nggak memecat siapapun, tapi diperbolehkan kalau mau mengundurkan diri. Tapi rasionalisasi pemotongan segala macam tentu ada gitu. Padahal bisnisnya lagi jatuh-jatuhnya gitu. Jadi dia membuat model accounting bisnis yang resilient terhadap
pandemi atau krisis dengan cara dia mengambil margin dari penjualan konsumennya itu ditambah berapa persen sedikit yang untuk dikumpulkan sebagai dana kontingensi kalau misalnya terjadi krisis, jadi tetap bisa membayar pegawai meskipun melakukan kerja minimal seperti itu. Seperti itu. Terus apa lagi? Muhammad Aditya, ya semoga menjawab pertanyaan Trifona Rikumahu. Menjawab nggak, Mbak? Terima kasih Pak Adi. Terima kasih ya Trifona. Ya selanjutnya Muhammad Aditya Fardianto. Oh ya, betul. Jadi gender gender pay gap itu masalah besar di Amerika Serikat. Dan sudah ada bahkan benar undang-undangnya itu tahun 1963. Tapi permasalahan utama yang menjadi perdebatan dalam gender pay gap ini adalah stringentnya hukum itu tidak bisa mengatur internal control dan manajemen dari suatu perusahaan. Jadi tetap menjadi preferensi daripada suatu perusahaan untuk melihat merit daripada yang direkrut gitu. Itu tetap menjadi, itu bertentangan dengan salah satu Employment Act yang ada di United States. Jadi tetap pemerintah nggak bisa lah ibaratnya mengatur dapurnya manajemen perekrutan di perusahaan-perusahaan, dan tidak ada secara spesifik di dalam undang-undang tersebut kalau ada kuota gitu kan. Kayak undang-undang kita mengenai yang di DPR ada tuh kuota 20% untuk perempuan gitu, harus direkrut. Tapi kalau di ini nggak ada gitu loh. Nah, padahal untuk masalah pay gap ini selama ini tuh ada kerahasiaan yang banyak permasalahan itu, ada kerahasiaan pembayaran gaji untuk setiap karena kan intinya gini, perusahaan itu kan punya hak untuk membesarkan mengecilkan margin keuntungan gitu. Dan sebetulnya yang namanya gaji itu kami lihat bukan berdasarkan dari gender tapi dari merit, alasannya seperti itu. Orang ini dianggap berpotensi memberikan kontribusi atau tidak kontribusi. Jadi perdebatannya selalu itu. Perdebatannya selalu kenapa kok nggak ada gender pay gap gitu. Kenapa kok minta permasalahan adanya gap ini bukan karena perempuan atau laki-laki tapi karena masalah meritokrasi gitu-gitu. Jadi pembuktiannya itu tidak ada, susah sekali kalau misalnya kita pergi saya pernah ngikutin salah satu kasus solicitor, kadang menang kadang kalah, tapi tidak ada suatu jurisprudensi yang kuat mendasari dalam persidangan employment itu biasanya yang selalu memenangkan perempuan atau mengalahkan perempuan. Jurisprudensi yang kuat bahwa ini bukti yang tidak terbantahkan, ini dia memilih karena pay gap-nya terjadi karena dia berdasarkan gender gitu. Kalau ada bukti yang terkuat menang, tapi kalau tidak ya tidak gitu. Dan yang tidak yang lebih banyak dan akhirnya itu menyebabkan pay gap di Amerika Serikat, dan sebetulnya bukan hanya di Amerika Serikat, di seluruh dunia juga masih luas gitu, masih besar gitu. Menjawab nggak, Mas? Iya, menjawab Mas Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan udah menjawab ya Aditya. Sekarang terakhir Tarisa Damayanti. So the COVID-19 will it has the ability to amplify will COVID-19 actually amplify globalizations? I think that's the questions that No, sir. I asked if COVID-19 has potential to end globalization. To end globalizations, okay. Yes. Okay. So in my opinion, my personal opinion, I wouldn't bet on that because first, during the COVID-19 is where all countries are vulnerable. They're becoming very susceptible to
they're struggling to work to manage to mitigate the crisis by themselves. So in this time around, many countries actually asking for help. And this is the chance where other countries also tapping the opportunity to help other countries for their soft power diplomacy. So the more the more pro-West, the more developed economy, or probably the less affected countries with COVID, will seize the opportunity to help other countries, to show other people that their soft power is strong. So they can help. Now I can help you. So they initiate to do that. As you see that many humanitarian actions are being done during the COVID-19. That's also one of the manifestations of globalizations. Without globalizations, it means that you have to cure yourself, which is it's not an option in this very difficult time. On the other hand, there are many countries are very vulnerable, susceptible to COVID-19, and still don't know what to do. So they are probably, when they're normally not accepting help, they have to accept help. Like Indonesia, for instance, they have to accept help, cooperations from other pharmaceuticals company to do cooperations, because their national capacity cannot produce suitable vaccines in the short period of time. So they see that cooperating with other countries would be more efficient. So in that case, the COVID-19 has amplified the globalizations instead of ending it. But in other parts, because of people are not mobilizing to one another, there's no people-to-people contact. Kamu make taruh itu nggak kau cuci. Ini loh. Sorry, Puspita, suaranya. Oh iya, maaf. So because people are not mobilizing to one country another, cannot visit one another, it's an offset of diplomacy. So on one side, people doesn't meet each other. They cannot do tourism activities, cannot understand other people cultures as well as before. But that's the offset of globalization. But on the other hand, on the G2G level, they need to cooperate each other to solve the problem. So it's plus and minus. I wouldn't say it will end the globalizations. Okay. Menjawab nggak, Mbak? What I confused is there is opinion from someone, I don't remember, but he said that with sense of COVID, every countries have to make themselves nggak terlalu bergantung pada negara-negara yang lebih besar begitu. So they have Tidak terlalu bergantung. Yes. So they have to protect their own economy and industry as they can. So they don't. Jadi mereka itu tidak terlalu tidak boleh menerima bantuan yang terlalu besar dari negara-negara yang besar begitu. Ya benar, itu merupakan salah satu opini yang berkembang, tapi sah-sah aja memang kalau ada yang berpendapat bahwa karena ini kan negara demokrasi dan berpendapat kita tidak boleh terima terlalu banyak bantuan dari luar negeri gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah seberapa banyak terlalu banyak dan seberapa sedikit terlalu sedikit gitu. Sebetulnya kan bukan masalah terlalu banyak terlalu sedikit, tapi apa yang kita butuhkan gitu.
Misalnya tidak perlu menerima terlalu banyak pinjaman hutang saat ini mungkin gitu ya. Tapi kita perlu banyak bekerja sama riset untuk menghasilkan vaksin COVID yang mungkin lebih cocok buat Indonesia gitu. Atau mungkin kita perlu kerjasama di level multilateral agar organ-organ PBB yang ada di Indonesia itu dapat mensupport pemerintah untuk dapat mengambil keputusan yang lebih baik misal gitu. Atau kita perlu kerjasama yang baik antar negara untuk misalnya mereka investasi ke sektor-sektor yang strategis di Indonesia seperti sektor kesehatan supaya di masa depan kita tidak perlu tergantung lagi dengan donasi gitu dari negara-negara lain. Jadi kita sudah tahu bahwa ternyata bahaya yang paling kuat, salah satu titik strategis dalam sektor perekonomian nasional itu ternyata adalah pandemic management dan juga healthcare. Jadi bagaimana hal tersebut bisa diperbaiki selain daripada homegrown approach, juga harus kerjasama dengan negara lain yang sudah berpengalaman, yang punya teknologi gitu. Jadi sebetulnya bukan masalah sentimen banyak atau sedikitnya, tapi lebih kepada negara harus bisa menakar seberapa perlunya gitu dan mana yang penting gitu sebetulnya. Seperti itu. Itu menurut saya. Yes, thank you for your answer, sir. And there is more about the question that haven't answered yet. Because I also asked if this COVID-19 will give the opportunity to developing countries to compete economically with developed countries. To compete equally. Yes. If they are given opportunity with this COVID-19 to compete with them. Yeah. So in terms of competitions, there are various fields of competitions in globalizations, right? So this is actually, I would agree that the opportunity can be arise if developing countries can make use of the opportunity. For instance, the Indonesia might not be able to produce car as proficient as Japan, for instance. Probably Indonesia will not be able to produce airplane that as sophisticated as United States or Europe. But in this time around, Indonesia is very proficient with textile. And we have the biggest production capacity in textile. So if we can direct where the demand is the highest, for instance, like APD clothes, like the hazmat clothes, we have the capacity to do it, and we can tap that opportunity and supply it to many countries in the world, sell it to many countries in the world at that time. We can in equal footing with other countries in that aspect. So opportunities are there, but it's not, when we talk about becoming equal, it's not necessarily aggregately we are becoming equal, so there are aspects that we can be equal with. For instance, right now, Estonia, have you heard about, do you know a country named Estonia? Not really. Exactly. Now, in the United States, now, during the COVID, Estonia is recognized as a country that is most proficient in cybersecurity. So during the COVID-19, he can represent themselves to be the country that have proficiency in cybersecurity. So he brought a lot of best examples and best practices on how to manage the cybersecurity, especially during pandemic, and show many countries in the world that they are in this level and on par with many developed countries. They cannot compete with the economy as a whole. They cannot compete with the probably another aspects that many countries are becoming so gigantic at it, but they can compete in other aspects so they can earn respects and competitive advantage
and can be trusted as a country with strategic industry in that area. So I think there's a possibility as well, but not in a sense that we can all of the sudden have an equal stature with developed countries such as America. I mean, their GDP is 100-folds than Indonesia. So, gitu. Thank you, sir. So they can compete equally with the developed countries, but in some aspects they can, but not all like that. Right? Yes, thank you. Oh, dari list saya udah habis, Bu. Siap. Siap, Pak Adi. Jadi apa yang menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Adib. Ini kita masih punya waktu less than 10 minutes. Jadi kalau kita ulas lagi, jadi tergantung dari perspektif apa yang kita gunakan dalam melihat globalisasi itu. Seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan awal-awal, kita punya 3 perspektif utama globalisasi ya. Jadi globalisasi itu yang pertama itu adalah hyperglobalis ya, itu oleh Kenichi Ohmae, kemudian Riston, dan kemudian G.A. Gueheno yang saya sampaikan ke teman-teman. Dan kemudian yang kedua ada skeptis itu oleh Paul Hirsch dan Graham Thompson. Dan yang ketiga adalah transformasionalis. Jadi oleh Rosenau, kemudian Giddens ya. Dan bagaimana kalau kaum hyperglobalis melihat bahwa kita ini sebenarnya dalam global age, jadi melihat bagaimana berkembangnya pasar dan ekonomi global ini sebagai kompetisi. Dan inilah yang menyebabkan mengapa kekuatan pemerintah nasional dan kedaulatan negara itu nantinya menjadi berkurang ya. Berkurang, saya bilang berkurang. Bukan hilang tetapi berkurang. Dan hyperglobalis juga percaya bahwa di sana ada global civilization, di mana semakin berkembangnya hubungan dan kerjasama, maka semakin menumbuhkan kesadaran adanya kepentingan umum, common goals, global society, dan itulah yang akhirnya membawa kepada the end of nation state. Itu kalau Anda ke arah perspektif hyperglobalis seperti itu. Dan kalau lain lagi dengan halnya dengan skeptis, bagaimana berkembangnya pasar dan ekonomi global itu justru semakin akan membuat trading blocks atau blok-blok perdagangan gitu kan. Dan tetapi ini malah justru memperkuat adanya internasionalisasi dan regionalisasi gitu ya. Ada regional blocks di sana. Dan disinilah skeptis itu melihat jadi stage-backed internationalization. Yang ketiga transformasionalis. Gimana kalau transformasionalis itu memang dunia itu lebih kepada global interconnectedness ya, di mana bagaimana globalisasi itu merupakan sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, bagaimana globalisasi itu bertujuan untuk membangun kembali kekuatan, fungsi, dan wewenang dari pemerintah nasional, dan pemerintah dipaksa untuk lebih aktif dan terbuka menyesuaikan diri dengan globalisasi. Dan memang kekuatan pendorong dari transformasionalis ini adalah gabungan dari kekuatan-kekuatan modernitas. Dan apa dampak dan peran kedaulatan negara ya, pada nantinya ada restrukturisasi, dibentuk kembali. Dan memang dalam kaum transformasionalis ini percaya bahwa arah perjalanan sejarah dunia ini menjadi tidak menentu. Apakah akan terjadi integrasi, apakah akan terjadi terfragmentasi begitu. Dan kalau kita melihat keadaan sekarang, saya justru lebih kepada ketiga perspektif itu. Jadi ada hyperglobalis dan skeptis dan transformasionalis. Masing-masing mempunyai pendapat, argumen, dan tentu saja disertai dengan data-data yang mendukung masing-masing pandangan tersebut. Nah, tadi ada yang menanyakan apakah nantinya akan menjadi dependensia, jadi ketergantungan ya, itu teori dependensia oleh Andre Gunder Frank gitu.
Jadi dalam kalau dalam development teori itu ada teori ketergantungan, kemudian teori sistem dunia ya, dan kemudian ada J.J. Rostow itu ada 5 stage ladder, langkah-langkah 5 step ya untuk menuju kepada negara yang dari yang rendah kemudian kepada yang istilahnya tuh ada 5 stage ladder itu ada step-stepnya gitu. Nah, tergantung dari mana kita melihat globalisasi. Dan tentu saja kalau banyak yang melihat sekarang ke depan ini akan terjadi, ya boleh Anda bilang Anda termasuk kaum transformasionalis. Ke depan ini apakah akan terjadi integrasi ataupun justru sebaliknya terkotak-kotak atau dan sebagainya. Dan jadi ini penting apa yang disampaikan oleh Pak Adib, sangat bermanfaat tidak hanya secara teoritis tetapi secara praktek bagaimana apa yang terjadi di New York, kemudian bagaimana juga peran diplomat Indonesia di KBRI, di PTRI, di luar negeri itu memberikan insight yang sangat bermanfaat tentunya untuk kuliah kita pada hari ini. Dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada Pak Adib, dan sebelumnya mohon maaf apabila ada kendala teknis tadi di awal, dan itu tentu saja di luar dugaan kami karena yang sebelumnya Jimit itu bisa lebih dari 100 dan ini akhirnya ya kita harus bagaimana caranya kita ketemu Pak Adib gitu ya. Jadi resourceful dan ini perlu digali lagi lebih dalam lagi. Dan teman-teman saya informasikan ini Pak Adib ini seniornya Mas Raka. Seniornya Mas Raka Pamungkas. Jadi Mas Raka itu kemarin lulusan tahun di kakak tingkat 2007 atau 2008 ya Mas Raka itu ya. Nah, kemudian ini sekarang posting bareng dengan Pak Adib. Nah, titip salam kami untuk Mas Raka, Pak Adib dari teman-teman di UPN Veteran Yogyakarta. Dan tentunya saya juga memohon maaf apabila ada teman-teman ini yang saya belum bisa mengakomodir pertanyaan teman-teman, dan waktu 2 jam ini tidak terasa kita sudah melewati 2 jam sejak jam 10 tadi sampai hampir jam 12. Nah, oleh karena itu kita tetap akan terus berkomunikasi ya Pak Adib. Ada Instagram Pak Adib tadi namanya ada di bawah tuh Mbak. Baik. Siap. Kebetulan lagi disuruh sama kantor untuk bikin Instagram. Jadi harus mau nggak mau kita bersinggungan dengan digitalisasi gitu. Itu jadi semoga membuka pandangan teman-teman semua, menambah wawasan teman-teman semua, dan menginspirasi apa yang sudah dilakukan Pak Adib, apa sejauh ini, dan kemudian tips-tips tadi itu diingat-ingat. Sebetulnya GPA nggak terlalu tinggi-tinggi Pak Adib, asalkan gimana caranya lancar dalam menjawab pertanyaan saat ujian, itu yang penting ya, karena dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, interview dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, menulis esai dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kemudian bagaimana posisi teman-teman dalam suatu kasus itu akan ditanyakan kupas tuntas saat ujian. Kira-kira ada 5 kali step penyaringan ya Pak Adib, kalau di Kemlu tuh kalau nggak salah ada 5 kali itu, dari administrasi, kemudian nanti tes apa, dan sampai akhir. Dan hanya dipilih sekitar 75 orang saja dari 40.000 pelamar. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, matur nuwun sangat Pak Adib. Ini mungkin kami dari Mbak Desi kalau boleh saya untuk terakhir aja nih mau ngomong untuk silakan Pak Adib. Iya. Iya, silakan. Ada pesan dan kesan Pak Adib. Iya, pertama saya senang sekali ya pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus, dan saya juga baca sekilas tadi dari sayang banget kita nggak bisa address permasalahan itu juga. Cuman mohon aja kalau misalnya memang bisa ditanyain di message di Instagram saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih lingering. Tapi saya senang banget ngelihat tadi di bawah pertanyaan itu banyak yang berarti tingkat awareness teman-teman terhadap isu-isu yang ada pada saat ini itu
sangat baik gitu ya. Nah, tapi sekarang gini pertanyaannya mungkin yang perlu kita, ini juga pertanyaan bukan hanya bagi mahasiswa HI maupun sastra Inggris, tapi pertanyaan yang juga ditanyakan kepada diplomat sendiri gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mentranslate skill kita sebagai foreign policy analyst kepada dunia profesional komersial gitu kan. Jadi akhirnya begs the question of apa sih tangible skill yang kita bisa kita bawa ke dunia komersial gitu. Seperti saya cerita tadi, saya banyak ngobrol sama orang-orang muda yang bekerja di commercial entities seperti di Grab, di Gojek, terus kemudian di multinational corporations, di sebagai government liaison officer atau sebagai jadi sebagai public policy analyst. Jadi ternyata yang dibutuhkan itu adalah pertama kemampuan mensimplifikasi kasus yang pelik di dalam dalam public policy yang jelimet ini di Indonesia. Kan ada orang ahli hukum yang bisa menganalisa masalah legal text gitu. Tapi kita sebetulnya sebagai orang HI itu adalah kita tuh punya sense untuk beyond daripada apa yang di dalam teks tersebut gitu ya. Kita melihat ini bagaimana dampaknya terhadap environment secara global maupun regional. Misalnya contoh, saya kasih contoh ya. Jadi waktu itu ada yang menanyakan, Mas, ini Omnibus Law ini kira-kira, ini kita nggak ngomongin sisi kontroversinya Omnibus Law ya, tapi kita cerita, Mas, ini Omnibus Law ini gimana sih gitu. Dampaknya ini yang nanya dari Unilever waktu itu. Saya tuh udah punya lawyer banyak di sini gitu ya. Yang udah menginterpretasikan pasal by pasal gitu. Tapi menurut pandangan dari Mas Adib sendiri gimana gitu kan? Ya kita bisa memberikan banyak dimensi. Yang pertama yang paling tangible itu adalah predictability-nya, prospeknya gitu ya. Orang HI itu kan selalu ngomongin prospek. Apa sih dampaknya kalau Joe Biden itu jadi presiden bagi Indonesia? Itu yang bisa jawab siapa? Orang HI kan gitu. Karena orang HI akan bisa jawab itu dari best practice yang lama, pola pikirnya Joe Biden, foreign policy thoughts yang dia punya. Kita sudah terbiasa melihat dan mampu menebak kira-kira akan ke depannya itu seperti apa gitu. Dan itu kita bikin, makanya kemampuan melakukan analisa seperti itu konstruktif, sudah ada modelnya, skenarionya, itu tuh penting banget untuk nanti teman-teman kalau kerja di wawancara misalnya ya, di ASEAN Secretariat misalnya ditanya, ini ASEAN ini akan melakukan integrasi ekonomi gitu. Coba what's your thought about it gitu kan. Meskipun nggak membaca detail-detail mengenai integrasi ekonomi ASEAN, teman-teman udah bisa terbiasa membuat analisa konstruktif A, B, C, D dan predictability-nya ke depan seperti apa, itu akan menjadi aset yang bagus sekali di perusahaan gitu. Atau di perusahaan atau di dampak digitalisasi, dampak the newest government regulations segala macam. Jadi your constructivism itu benar-benar kepake banget gitu. Saya dulu juga ngira, maaf ya kan, meskipun saya dari ekonomi, tapi saya ngambil S2-nya hybrid HI dan international trade gitu ya. Saya dulu tuh ngira ibaratnya gitu ya, HI, waduh kuliah baca koran aja nih, asal baca koran udah ngerti gitu. Tapi ternyata begitu sudah masuk ke dalam industri, ada lembaga-lembaga sendiri yang sangat memvalue dan mengkurasi kemampuan konstruktif kita dalam memprediksi gitu loh. Karena sekarang udah ada data science kan, orang memprediksi lewat algoritma bisa, tapi tetap
aduh ini unsur kemanusiaannya mana gitu. Nah, biasanya orang HI itu bisa lebih memprediksi secara lebih tepat gitu. Dan itu valuable banget bagi perusahaan. Jadi teman-teman diasah tuh kemampuan untuk mempredik dari berbagai macam wacana yang dikeluarkan. Jadi ibaratnya orang HI itu memake sense-kan apa yang memusingkan bagi orang-orang gitu. Kalau orang hukum itu punya banyak literatur dan kita pusing bacanya dan mereka bisa menganalisinya, HI itu membaca situasi yang kompleksitasnya tinggi tapi kita bisa mensimplify dan bisa ngasih rekomendasi gitu. Dan kami di UN kerjanya juga kayak gitu, perdebatan setiap hari bingung. Tapi begitu ditanya sama Pak Dubes, gimana nih Mas Adip berdasarkan perdebatan misalnya Nagorno-Karabakh gitu. Oh iya Pak, jadi tendensinya kalau kita ngelihat negara ini dengan negara-negara ini prediksinya gimana? Kayaknya begini gitu. Jadi selain terasah dari pengalaman, juga terekspos, terbiasa mengkomparasi kasus-kasus dan segala macam. Ya. Semoga teman-teman bisa insya Allah profesi yang hubungan internasional itu sangat banyak, tapi asal mampu mengkapitalisasinya. Gitu. Betul. Ya, baik. Ada dari teman-teman masih yang mau disampaikan? Ini di New York jam 12 malam ya Pak Adip? Jam 1. Apa jam 1 pagi? Jam 1. Mohon maaf, sampai jam 1 pagi Pak Adip. Mudah-mudahan Pak Adip nggak kapok nanti kalau kita coba undang lagi untuk bicara di kelas-kelas kami ya Pak Adip. Mudah-mudahan nggak kapok. Dengan senang hati banget. Ya, jadi nanti ke depan nanti akan kita terus jalin silaturahmi dan sesi sharing ini Pak Adip. Dan tentunya sebelum kita tutup nih Pak Adip, kita mau foto sesi dulu ya Pak Adip, boleh ya? Boleh. Tolong teman-teman berkenan bila boleh membuka kamera. Jika teman-teman berkenan buka kamera, kita buka kamera, kita bareng-bareng untuk sesi foto bersama. Tolong saya dibantu teman-teman, kalau teman-teman ada pakai laptop, tapi karena laptop saya habis barusan, tolong saya dibantu untuk di screenshot. Ya, ada yang sudah buka, ada yang belum. Saya tunggu 2 menit, silakan kalau teman-teman. Kita sesi foto bersama dengan Pak Adip. Ini untuk kenang-kenangan kita. Kita udah menghadirkan Pak Adip, ini jauh-jauh dari New York ya. Jadi nggak pakai pesawat ya, tapi pakai Zoom. Pakai Zoom premium Pak Adip. Jadi sekarang ini mudah sekali untuk bertemu, bertatap muka secara langsung, mengambil knowledge, kemudian manfaat dari narasumber, kemudian mengambil insight, best practice yang bisa dijadikan lesson learn untuk kita semuanya. Baik, saya hitung ya. Tolong ini ada admin, Mas admin, saya dibantu untuk screenshot foto-foto kami. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 3, 2, 1. Ya. Terima kasih banyak Pak Adip. Sama-sama Mbak. Mohon maaf kami merepotkan nih sampai jam 1 pagi di sana. Mudah-mudahan Pak Adip tetap sehat, tetap bersama keluarga, baik-baik di New York, dan kami doakan, nanti kita semua doakan Pak Adip jadi duta besar ya. Amin. Amin. Itu saya doakan nih Pak Adip ini jadi Pak Dubes gitu. Baik Pak Adip. Ada lagi yang disampaikan dari Pak Adip, monggo? Nggak ada, mungkin tapi ada tambahan. Mungkin ada bisa pesan-pesan teman-teman untuk kalau teman-teman. misalnya ada yang dibutuhkan lagi pertanyaan, silakan ke message Instagram saya. Tapi memang mohon maaf banget kalau misalnya jawabnya agak-agak lama, soalnya biasanya
kerja di PTRI itu 24 jam 7 hari. Jadi saya sering mantengin WA gitu bolak-balik gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya nggak bisa segera langsung jawab, tapi mudah-mudahan insya Allah bisa. Ya, 24/7 ya Pak Adip. Atau 7/24 ya, atau 48/7. Jadi kerjanya memang ya saya tahu pasti di sana tantangannya sangat challenging, tapi pastinya penggodokan di sana sangat bermanfaat bagi nanti karir Pak Adip ke depan. Tentunya saya percaya sekali ini, karena mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan semua Pak Adip. Tetap jaga kesehatan, stay safe and stay healthy Pak Adip, dan tentunya teman-teman semuanya. Ya, teman-teman, kita ketemu lagi nanti next meeting, nanti akan saya infokan melalui WhatsApp group. Dan terima kasih untuk teman-teman ini, kemarin sudah ada yang kirim ke saya tentang video kreatif. Jadi kontennya adalah globalisasi, di mana mereka memberi punya stand position, apakah dia akan skeptis, kemudian hyperglobalis, dan apakah transformasionalis. Tentu saja disertai dengan dibagi dengan beberapa tema. Ada tema globalisasi dalam bidang budaya, ekonomi, sosial, politik, dan kemudian environment dan lingkungan, dan pandemi ya, global disease itu kemarin kami sertakan. Dan terima kasih untuk teman-teman kemarin sudah kirim. Nanti akan kami upload di YouTube, sudah diupload di YouTube, dan akan kami sharing nanti ke Pak Adip juga. Itu ada video konten kreatif dari teman-teman. Jadi terima kasih banyak, dan kemarin untuk tugas individu sudah saya terima dengan baik. Tolong teman-teman jangan lupa presensi di SPADA Bimaya. Jadi ini sangat penting ya untuk kehadiran teman-teman, jadi sesuai jadwal. Baik Pak Adip, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan tetap sehat. Salam Amin. untuk Bu Adip, kemudian putra-putri yang di New York. Matur nuwun Pak Adip. Sami-sami. Ya, silakan jika teman-teman ingin say hello, say bye-bye dengan Pak Adip. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Pak Adip. Ya, mudah-mudahan nggak kapok sama saya. Penjelasannya lompat-lompat. Iya, silakan teman-teman boleh di unmute, silakan bisa sampaikan sesuatu. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Desi. Ya, kita ketemu lagi ya nanti. Bu Desi. Thank you. Terima kasih Pak Adip, teman-teman semuanya. Sama Bu. Ya, saya undur diri nggih, matur nuwun, saya tutup nggih.